Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru perkembangan Piala Dunia 2026 yang semakin dinamis di mana beberapa negara Timur Tengah melakukan aksi solidaritas terhadap Iran dengan mengikuti langkah Iran untuk mundur dari perhelatan akbar Piala Dunia, yang mana hal ini menguntungkan timnas Indonesia dan Oman ke depannya. Simak penjelasan lengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Coba bayangin deh, nasib timnas sepak bola kita di Piala Dunia 2026 itu mungkin aja nggak ditentuin di lapangan hijau, tapi malah sama ketegangan politik yang jaraknya ribuan kilometer di Timur Tengah. Kedengarannya gila kan? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana sebuah keputusan politik bisa jadi jalan rahasia buat Garuda terbang ke panggung dunia. Jadi, pertanyaan gedenya nih, ini beneran nggak sih? Bukan cuma mimpi di siang bolong, tapi sebuah kemungkinan yang bisa dihitung. Apa kita beneran bisa ngelihat timnas kita main di Amerika Utara tahun 2026? Yuk kita bongkar skenario yang luar biasa ini, yang tadinya cuma sebatas angan-angan. Intinya tuh gini, ada krisis geopolitik yang efeknya itu merembet sampai ke Asia Tenggara. Dan tanpa disangka-sangka, Indonesia justru ada di posisi yang paling diuntungkan. Ini udah bukan lagi soal menang kalah di lapangan, tapi soal berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu. Seberapa besar sih peluang ini sebenarnya? Soalnya ini bukan sekedar kesempatan biasa loh. Ini tuh celah yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Benar-benar sebuah pintu menuju pencapaian yang monumental. Bener banget. Di antara semua raksasa sepak bola Asia, tiba-tiba nama Indonesia dan Oman muncul jadi kandidat terkuat buat ngerebutin satu tiket playoff yang kosong. Ini bener-bener ngejungkir balikin semua prediksi yang ada. Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya slot hantu ini? Buat ngejawab itu, kita mesti mundur dikit buat ngeliat rentetan kejadiannya. Semuanya itu dimulai dari satu keputusan yang kemudian memicu efek domino yang gak terduga di seluruh kualifikasi zona Asia. Nah, ini nih inti dari cerita kita. Jadi biang keladinya itu Irak. Mereka bikin keputusan yang super mengejutkan, mundur dari babak playoff. Dan perlu dicatat ya, ini bukan karena pemain cedera atau masalah teknis. Keputusan ini tuh benar-benar murni didorong sama alasan politik yang getarannya kerasa banget di seluruh konfederasi. Oke, kita urai satu-satu ya. Pertama, Irak mundur, katanya sih sebagai bentuk solidaritas politik buat Iran. Ini aja udah aneh. Terus slot kosong ini ditawarin ke Uni Emirat Arab sebagai pengganti yang paling logis. Tapi mereka juga nolak. Kemungkinan besar sih buat ngehindarin masalah politik yang rumit. Hasilnya, kacau balau. Tapi justru kekacauan inilah yang bikin satu slot kosong nggak ada pemiliknya, maksa AFC dan FIFA buat nyari kandidat dari daftar berikutnya. Biar kalian kebayang seberapa gilanya perubahan ini, kita perlu bandingin sama skenario awalnya. Jadi, sebelum efek domino ini terjadi, jalan Indonesia ke Piala Dunia itu kelihatannya jauh beda. Jauh lebih susah dan jujur aja hampir mustahil. Bedanya itu kayak langit sama bumi. Skenario awal itu ibaratnya kita disuruh mendaki gunung yang curam banget, harus berhadapan langsung sama tim-tim kuat Asia. Sekarang, tiba-tiba ada pintu emas kebuka, nawarin jalan yang jauh lebih landai, perubahan nasib yang benar-benar dramatis. Coba ingat lagi deh, di jalur kualifikasi normal, kita tuh ada di grup neraka bareng raksasa kayak Irak dan Arab Saudi. Realistis saja, sebagai underdog, peluang kita tipis banget. Makanya situasi sekarang ini bukan cuma sekedar hoki, tapi bagi banyak fans ini rasanya kayak keajaiban. Jadi, apa sih yang dipertaruhkan di sini? Ini lebih dari sekedar tiket ke sebuah turnamen. Ini adalah kesempatan buat nulis ulang sejarah sepak bola kita di panggung terbesar yang pernah ada. Nah, ini dia puncaknya. Kalau Indonesia berhasil manfaatin peluang ini bakal jadi penampilan pertama kita di Piala Dunia era modern. Coba bayangin dampaknya. Generasi baru pemain bakal terinspirasi, mata dunia bakal tertuju ke kita, dan ini bakal jadi suntikan semangat yang luar biasa buat sepak bola nasional. Tapi tahan dulu euforianya. Walaupun pintunya udah kebuka lebar, nasib kita belum 100% diputuskan. Masih ada beberapa proses birokrasi penting dan keputusan tingkat tinggi yang harus dilewati dulu. Jadi, siapa yang megang remote-nya? Sekarang, semua mata tuh tertuju pada dua badan utama, FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC.
Merekalah yang bakal mutusin gimana aturan main buat ngisi slot kosong ini. Sampai ada pengumuman resmi dari mereka, kita semua masih harus nunggu. Kasus ini kan unik banget ya, sampai jadi sorotan media sepak bola di seluruh dunia. Gimana cara FIFA dan AFC nanggepin situasi ini bakal jadi contoh buat kasus-kasus serupa di masa depan. Jadi tekanannya besar banget buat mereka untuk membuat keputusan yang adil. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Apa kita lagi menyaksikan sebuah momen langka di mana politik benar-benar bisa mengubah peta Piala Dunia? Dan yang paling penting, akankah Indonesia jadi pihak yang paling diuntungkan dari semua ini? Cuma waktu yang bisa